Timnas Italia kini memasuki era baru dengan satu nama yang semakin tak tergantikan, yakni Francesco Pio Esposito. Striker muda milik Inter Milan itu disebut sebagai masa depan lini depan Azzurri, bahkan usianya baru menginjak 21 tahun. Dalam berbagai pertandingan internasional terbaru, Pio Esposito telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar talenta biasa, melainkan calon bintang besar Italia. Performa Pio Esposito bersama timnas Italia benar-benar mencuri perhatian. Dari 8 pertandingan Pio telah mengemas 4 gol. Sehingga dia menjadi salah satu striker paling efisien di skuad Azzurri. Menurut Corriere dello Sport, catatan ini membuatnya sejajar dengan legenda seperti Meazza dan Rivera, yang juga mencetak gol di usia sangat muda. Perjalanan Pio bersama timnas Italia berlangsung cepat. Dalam waktu singkat, ia berubah dari pemain muda menjadi senjata utama Italia dari bangku cadangan maupun starter. Pelatih sementara Silvio Baldini memberikan pujian besar kepada Pio Esposito, menyebutnya sebagai pemain yang sudah masuk dalam sejarah besar Azzurri. Sementara itu, momen penting juga terjadi di era kepemimpinan sebelumnya, ketika Gennaro Gattuso berani memberikan kesempatan besar kepada striker muda ini. Dalam skema timnas Italia saat ini, Pio Esposito menjadi bagian penting dari proyek regenerasi. Salah satu momen paling dibicarakan adalah laga dramatis di Bosnia, ketika Pio hampir mencetak gol penting melalui sundulan di menit akhir. Meski gagal, aksi tersebut menunjukkan insting dan mentalitas seorang striker besar yang siap bersinar di level tertinggi. Direktur olahraga Udinese, Gianluca Nani buka-bukaan soal Oumar Solet. Dia bantah Inter Milan sudah menghubunginya terkait transfer pemain asal Prancis itu. Beberapa laporan sebelumnya menyebut Inter Milan sedang dalam pembicaraan serius untuk merekrut Oumar Solet dari Udinese. Namun kabar tersebut kini mendapat bantahan langsung dari pihak yang paling berwenang. Gianluca Nani, Direktur olahraga Udinese, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kontrak resmi dari Nerazzurri untuk bek tengah asal Prancis tersebut. Dalam sesi wawancara bersama Tutto Mercato Web, Nani membantah laporan yang beredar terkait transfer sang pemain, dan secara tegas dia masih membuka pintu untuk negosiasi jika ada tawaran yang tepat. Solet adalah salah satu pemain yang mendapat banyak ketertarikan, tapi ia bukan satu-satunya. Kami tidak perlu menjual, tapi pendekatan kami berarti jika tawaran menjadi peluang bagi pemain maupun klub, maka itu akan dipertimbangkan. Yang penting adalah membangun skuad yang kompetitif, ujar Nani. Kami menerima banyak telepon soal Solet, tapi bukan dari Inter. Saya kira mereka memang menyukainya, tapi tidak ada negosiasi dengan Inter, sementara klub-klub lain sudah meminta informasi yang lebih konkret. Saya tidak akan menyebut angkanya, ini negosiasi privat. Belum ada yang siap untuk dirampungkan, baru tahap ketertarikan untuk dia dan pemain lainnya. Saya justru khawatir kalau tidak ada yang menelepon saya. Perlu dicatat, beberapa laporan menyebut jika Inter sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain, dan kini mereka tinggal menyelesaikan negosiasi dengan pihak klub. Solet sendiri dibanderol dengan harga 25 juta euro. Inter Milan dan Juventus kembali akan bertemu dalam salah satu rivalitas terbesar sepak bola dunia, derby di Italia. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dan bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Serie A, duel antara Inter dan Juventus akan dimainkan pada pekan ke-19, atau laga terakhir paruh pertama musim 2026-2027. Penempatan unik ini langsung menjadi perhatian besar publik sepak bola Italia setelah jadwal resmi Serie A diumumkan. Komputer penyusun kalender Serie A memutuskan menempatkan derby di Italia di akhir paruh pertama musim. Keputusan tersebut menciptakan sejarah baru karena selama ini laga Inter versus Juventus tidak pernah dimainkan di Giornata ke-19. Dengan posisi tersebut, pertandingan diprediksi akan memiliki tekanan dan tensi jauh lebih besar, terutama jika kedua tim bersaing di papan atas klasemen. Menurut data Opta, tidak ada pertandingan yang lebih sering dimainkan dalam sejarah Serie A selain Inter Milan versus Juventus, dan Inter versus AS Roma. Kedua duel itu sama-sama telah berlangsung sebanyak 186 kali di kasta tertinggi sepak bola Italia. Hal tersebut menunjukkan betapa panjang dan panasnya rivalitas derby di Italia selama puluhan tahun. Menariknya, performa kedua tim dalam beberapa pertemuan terakhir benar-benar seimbang. Dalam 6 laga terakhir Serie A antara Inter dan Juventus, Inter menang 2 kali sedangkan Juventus menang 2 kali, dan 2 pertandingan berakhir imbang. Uniknya kedua tim sama-sama mencetak 12 gol. Statistik ini memperlihatkan bahwa tidak ada dominasi mutlak dari salah satu kubu. Karena dimainkan di pekan terakhir putaran pertama, derby di Italia musim ini berpotensi menjadi laga yang sangat menentukan. Pertandingan bisa memengaruhi posisi klasemen sebelum paruh kedua musim bisa jadi momentum perebutan Scudetto. Curtis Jones sepertinya serius dengan rencananya pindah ke Inter Milan. Sebab, Jones sudah menanyakan soal Italia ke Federico Chiesa. Masa depan Jones tengah dispekulasikan setelah kontraknya habis tahun depan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang sehingga besar kemungkinan dia akan dilepas. Pasalnya Jones jarang mendapat kesempatan jadi starter di musim 2025-2026 yang baru saja tuntas. Dia memang tampil 49 kali dengan torehan 3 gol dan 3 assist, tapi rataan tak sampai sejam per laga. Itulah mengapa Jones ingin mencari tantangan baru mengingat usianya sudah 25 tahun,
awal umur emas pesepak bola saat ini. Kebetulan Inter ingin meminang Jones dan sudah mendekati agensi pemain, The Team. Bahkan Inter telah menghubungi Liverpool untuk membicarakan nominal transfer Jones yang diperkirakan berharga 35 juta euro. Peluang Jones pindah ke Milan makin besar karena ternyata dia sudah banyak bertanya-tanya soal sepak bola Italia dan kehidupannya ke Chiesa. Chiesa menilai Inter sudah tepat mendekati Jones yang dianggapnya sebagai pemain berkualitas. Jones bertanya kepada saya soal kehidupan di Italia. Saya bilang di sana menyenangkan dan cuacanya lebih baik ketimbang Liverpool, terlepas kota itu spesial. Jones sangat kuat secara teknik, Inter sudah tepat mendekatinya, ujar Chiesa dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Komentar menarik datang dari pengamat sepak bola Italia, Pietro Lo Monaco, yang memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan dalam sebuah wawancara bersama Radio Tutto Napoli. Dalam pernyataannya, Lo Monaco menyoroti kekuatan klub-klub besar Serie A, namun secara khusus menempatkan Inter Milan di level berbeda karena kualitas skuad mereka yang dianggap sangat lengkap. Inter Milan punya skuad luar biasa. Lo Monaco tidak ragu menyebut bahwa Inter Milan saat ini memiliki skuad luar biasa yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas tinggi. Ia menegaskan, Inter adalah tim yang berisi para juara, mereka punya skuad yang luar biasa, ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pandangan bahwa Inter Milan bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga memiliki kedalaman skuad yang sulit ditandingi di Serie A. Dengan komposisi pemain yang merata di setiap lini, Inter dianggap mampu bersaing di berbagai kompetisi sekaligus tanpa kehilangan kualitas permainan. Dalam wawancara tersebut, Lo Monaco juga menyinggung kondisi Serie A secara umum. Ia mempertanyakan tim mana yang benar-benar menunjukkan permainan konsisten selain beberapa pengecualian. Ia menyebut Como sebagai salah satu tim yang menarik perhatian karena pendekatan taktis dan pelatih asing yang membawa warna baru. Namun, fokus utama tetap tertuju pada dominasi klub-klub besar seperti Inter Milan yang dianggap memiliki standar berbeda dibanding sebagian besar tim lain di liga. BP Marotta rilis 3 kepastian besar Inter Milan sekaligus, Alexander Stankovic resmi kembali, Christian Chifu dan Josep Martinez kiper utama. Di sela-sela acara perilisan jadwal Serie A 2026 hingga 2027 di Teatro Regio Parma, BP Marotta tidak hanya bicara soal Marco Palestra. Presiden Inter Milan itu juga mengonfirmasi 3 perkembangan penting di sekitar skuad Nerazzurri. Dalam sesi wawancara bersama para wartawan yang dikutip Tutto Mercato Web, Marotta pertama-tama mengonfirmasi kepulangan Alexander Stankovic dari klub Brugge setelah musim yang luar biasa di Belgia. Sudah pasti kami akan menggunakan klausul pembelian kembali setelah ia menjalani musim yang luar biasa. Stankovic adalah pemain yang sangat penting dan sebuah investasi bagi Inter. Lalu kita akan lihat seperti apa masa depannya, ujar Marotta. Inter resmi menebus Stankovic dari klub Brugge seharga 23 juta euro, sementara biaya penjualan sebelumnya tercatat 9,5 juta euro. Apakah sang gelandang muda akan langsung masuk tim utama atau kembali dipinjamkan masih belum diputuskan. Soal Josep Martinez, Marotta memberikan kepastian yang juga penting di tengah simpang siur laporan soal status kiper asal Spanyol tersebut. Martinez pasti akan tetap bersama kami, tapi apakah ia menjadi starter atau tidak itu tergantung pada pelatih. Puncaknya, Marotta mengumumkan kabar yang paling ditunggu para tifosi La Beniamata. Perpanjangan kontrak Christian Chifu sudah disepakati dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Seperti yang kalian ketahui, Chifu sudah punya kontrak hingga 2027. Kami sudah mencapai kesepakatan perpanjangan yang akan dibuat resmi dengan kegembiraan bersama dalam beberapa hari ke depan. Saya pikir para penggemar kami juga senang. Masa depan Luis Enrique bersama Inter Milan mulai menjadi tanda tanya besar. Baru 1 musim membela Nerazzurri, winger asal Brasil itu kini disebut-sebut bisa menjadi korban strategi transfer klub demi mendatangkan pemain baru di bursa musim panas. Laporan media Italia menyebut Inter mulai membuka peluang menjual Luis Enrique karena kontribusinya dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Padahal, klub mengeluarkan investasi besar saat merekrutnya dari Marseille. Saat didatangkan dari Marseille, Luis Enrique membawa ekspektasi tinggi. Inter mengeluarkan dana sekitar 22,8 juta euro plus bonus demi mengamankan jasanya. Namun, performanya sepanjang musim kemarin dianggap belum cukup konsisten untuk menjadikannya sosok tak tergantikan di skuad utama. Meski tidak bisa disebut gagal total, kontribusi pemain Brasil itu dinilai masih jauh dari harapan awal. Situasi inilah yang membuat manajemen Inter mulai mempertimbangkan opsi penjualan, terutama karena klub membutuhkan dana tambahan untuk mengejar target transfer lain. Menurut laporan dari Tuttosport, Inter kini membandrol Luis Enrique di angka sekitar 20 juta euro. Nilai tersebut dianggap masih realistis dan cukup menarik bagi banyak klub Eropa. Beberapa peminat bahkan disebut sudah muncul sejak Januari lalu. Klub Turki, Beşiktaş sempat menunjukkan ketertarikan serius terhadap sang pemain. Inter diyakini ingin memanfaatkan penjualan Luis Enrique untuk membantu pembiayaan transfer pemain lain. Strategi ini menjadi bagian dari perombakan skuad yang sedang dilakukan manajemen Nerazzurri demi menyesuaikan kebutuhan taktik Christian Chifu. Gelandang andalan Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu kembali menjadi bahan pembicaraan panas di bursa transfer Istanbul.
Pemain yang dikenal sebagai salah satu regista terbaik Serie A itu memang bukan nama asing di sepak bola Turki. Selain membela tim nasional Turki dengan peran penting, Alhanoglu juga dikenal memiliki kedekatan emosional dengan dua raksasa Istanbul, Galatasaray dan Fenerbahce. Namun, perkembangan terbaru membuat rumor ini naik ke level yang lebih serius dari sekadar spekulasi media. Kandidat Presiden Fenerbahce, Hakan Safi, menjadi pusat perhatian setelah aktivitas kampanyenya di media sosial dianggap sebagai kode transfer. Ia mengunggah postingan bernuansa Fenerbahce disertai musik yang di Turki kerap diasosiasikan dengan Alhanoglu, memicu spekulasi bahwa ada rencana besar di balik layar. Langkah ini dianggap sebagai strategi politik olahraga yang berani, sekaligus memanaskan tensi jelang pemilihan internal klub. Pernyataan paling kontroversial datang dari agen sang pemain, Gordon Stipic, dalam wawancara dengan jurnalis Yas Sabuncuolu. Ia menyebut bahwa dirinya telah melakukan beberapa pertemuan dengan Hakan Safi dalam beberapa hari terakhir. Lebih mengejutkan lagi, Stipic mengatakan jika mereka membahas banyak topik dan beberapa pemain, khususnya satu pemain. Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik memahami bahwa pemain paling penting yang dimaksud adalah Hakan Alhanoglu. Pernyataan tersebut langsung memicu alarm di internal Inter Milan. Klub asal Milano itu tentu tidak ingin kehilangan salah satu pemain kunci mereka, terutama di tengah proyek yang masih sangat bergantung pada kualitas Alhanoglu di lini tengah. Peran sang gelandang sebagai pengatur tempo, eksekutor bola mati, hingga pemimpin permainan membuatnya menjadi elemen vital dalam skema taktik Inter.